Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Bandung Semesta yang saya muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana yang sangat berbahagia, dalam suasana bulan yang utama, bulan Ramadan. Oleh karena itu, anak-anak dalam bulan Ramadan ini bertepatan bersamaan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa penyakit corona. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita persiapkan diri kita, jaga diri kita, jaga kesehatan kita dengan memperhatikan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dan juga kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya semua ujian, semua bala ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bisa memberikan, menyelesaikan persoalan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Istaqbilu hawaijal bala'i bid-du'a wa tadarrub." Hadapilah ujian Allah ini dengan berdoa kepada Allah dan bertadarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita gunakan kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita menjalankan perintah Allah, yaitu untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu itu sangat menentukan dalam masa depan kita. Katanya Nabi Muhammad SAW, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Anak-anakku sekalian, siapa yang menginginkan hidupnya bahagia dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidupnya bahagia akhirat, juga harus disertai dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat, maka harus disertai dengan ilmu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dalam pertemuan ini, dalam bulan Ramadan tahun ini, saya mau mengkaji kitab yang ada di Lubabul Hadis. Yang pertama adalah keistimewaan ilmu dan keistimewaan orang-orang yang berilmu. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama ini adalah menjelaskan keistimewaannya ilmu dan para ulama, orang-orang yang berilmu. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin maring Ibnu Mas'ud radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Ibnu Mas'ud. Dawuh Kanjeng Nabi yang napa yabna Mas'udin, Ibnu Mas'ud, julu suka utawi lungguh sira sa'atan ing dalam sajam, fi majlisil ilmi ing dalam pelungguhan ilmu, la tamassu halih orang gawa sira, ora nyekel sira kolaman ing pena, wala taktubulan ora nulis sira harfan ing sak huruf, iku khairun luweh apik laka keduwe sira min idki alfi raqabatin ketimbang saking merdekake sewu. Melihat hadisnya Nabi ini menjelaskan bahwasannya betapa mulianya, betapa besarnya pahala orang-orang yang mau menuntut ilmu. Dan diteruskan oleh hadisnya Nabi lagi, wa nadharuka lan oleh nyawang sira ila wajil alimi maring wajahe wong alim, iku khairun luweh bagus laka maring sira min alfi farosin ketimbang saking 1000 jaran, tasaddaqta kang gawe sedekah sira biha kelawan alfi farosin fi sabilillahi ing dalem dalane Allah, ing dalem bela agamane Allah.
Melihat kita terhadap wajahnya orang yang berilmu, melihatnya kita terhadap wajahnya orang yang berilmu itu adalah lebih baik daripada 1000 kuda yang kita sedekahkan untuk berjihad fisabilillah. Wassalamuka lan ulu salam sira alal alimi ing atase wong kang berilmu iku khairun luweh bagus luweh apik laka ketuwe sira min ibadati alfi sanatin ketimbang ibadah 1000 tahun. Memandang kita, melihat kita terhadap wajah-wajahnya orang yang berilmu itu bernilai ibadah 1000 tahun. Luar biasa anak-anak. Inilah termasuk kehebatan, kemuliaan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya di dunia, bahkan sampai besok di akhirat. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun utawi wong kang ahli syariat, wahidun kang siji, mutawarriun kung setiti, kang wirai iku asad duluwe abot ala saitoni mungguh setan min alfi abidin ketimbang 1000 kawula mujtahidin kang nemen-nemeni jahilin kang kudu wariin tur ahli seti. Ini menerangkan kualitas orang yang ahli ilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Ini menurut pengakuan setan. Setan itu mengakui betapa hebatnya orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu ahli agama satu dibandingkan dengan orang yang bodoh yang ahli ibadah, itu menurut pengakuan setan lebih hebat, lebih kuat orang alim satu daripada 1000 orang ahli ibadah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda yang berkaitan dengan keistimewaan, kemuliaan orang yang berilmu. Fadlul alimi utawi keutamaane wong kang berilmu alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah iku ka fadlil qamari kaya keutamaane rembulan lailatul badri ing dalam pengine wulan purnama al kawakibi ngalahake ing atase pira-pira lentang. Jadi orang yang berilmu itu diumpamakan seperti bulan di malam Lailatul Qadar. Sedangkan orang yang ahli ibadah yang tidak berilmu diibaratkan seperti lintangnya, jauh sinarnya dibandingkan dengan rembulan di bulan malam Lailatul Qadar, malam bulan purnama. Jadi sinar orang yang berilmu dengan sinar orang yang ahli ibadah jauh seperti sinarnya rembulan di bulan purnama dibanding sinarnya bintang-bintang yang ada di langit. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku intaqala pindah sapa man, melangkahkan kakinya sapa man yata'allamu hale ngaji sapa man ilman ing ilmu, ufira mongko den sepura sapa lahuman qabla ayyak tua ing dalam sadurunge jangkah sapa man. Ini menerangkan betapa mulianya, betapa besarnya pahalanya orang yang mau menuntut ilmu. Dia berniat untuk melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, Allah sudah memberikan pengampunan dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu padha mulyakno sira kabeh. Ini hadis Nabi yang berkaitan dengan perintah supaya kita umat muslim, umat manusia, orang-orang yang beriman itu untuk memuliakan orang-orang yang berilmu. Supaya kita diperintah untuk memuliakan para alim ulama. Dawuh Nabi, akrimu padha mulyakno sira kabeh al ulama ing pira-pira wong alim.
Karena apa? Fa innahum karena sak temene ulama indallahi munggoe Allah, ana ngersani Allah iku kuroma upira-pira wong kang mulya mukarramuna tur den mulyaake sapa ulama. Ini jelas tegas perintah Kanjeng Nabi, kita harus menghormati, kita harus memuliakan orang-orang yang berilmu, siapa saja. Kalau memang dia betul-betul orang yang berilmu, maka kita wajib muliakan. Karena mereka-mereka itu semua adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah, dan sekaligus orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintah oleh Nabi untuk memuliakan. Makanya anak-anak sekalian, kita harus melatih diri untuk memuliakan, menghormati, menghargai orang-orang yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ilmu. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku nadhara ningali sapa man ila wajhil alimi maring wajahe wong kang berilmu, nadrotan kelawan sepisan, fa farika mongkon uli bunga sapa man biar sebab nadroh khalaqa mongkon dadekake sapa Allah Ta'ala mintil kat nadroti saking mengkono-mengkono peninggal penyawangan malakan ing malaikat yastaghfiru kang jalukake sepuro sapa malaikat lahu maring man ila yaumil kiamati sampai dino kiamat. Luar biasa anak-anakku sekalian. Jangankan kita menuntut ilmu, jangankan kita mencium tangan seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, kita baru memandang wajahnya saja dengan pandangan yang sangat gembira. Kita senang melihat wajahnya ulama, kita bahagia menatap wajahnya ustaz, kita bahagia melihat wajahnya seorang kiai, bangga. Maka kebahagiaan kita karena memandang wajahnya ulama itu, Allah akan menjadikan malaikat yang fungsinya malaikat itu adalah akan memohonkan ampun kepada orang yang melihat wajahnya ulama tadi sampai hari kiamat. Satu kali pandangan. Bayangkan kalau kita setiap hari sering memandang wajahnya ulama, memandang wajahnya kiai dengan penuh kebahagiaan, penuh kesenangan, maka tentunya Allah akan menjadikan beberapa malaikat yang nanti malaikat itu akan memohonkan ampun kepada kita sampai besok di hari kiamat. Makanya anak-anakku sekalian, jangan sampai kita itu melihat seorang ulama, mau lihat seorang kiai, melihat seorang ustadz dengan wajah-wajah kebencian. Tapi pandanglah mereka itu dengan pandangan yang penuh dengan pandangan kegembiraan dan menyenangkan. Maka pandangan itu akan menjadikan kita dijadikan oleh Allah malaikat yang akan memohonkan ampun kepada kita besok sampai di hari kiamat. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku akrama mulyaake sapa man aliman ing wong alim, faqad akramani mongko teman-teman mulyaake sapa man ing ingsun. Terus Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi, sapa sing mulyakno wong alim berarti wong iku mulyakno Kanjeng Nabi. Kita memuliakan orang yang berilmu, kita memuliakan seorang ulama, maka sama dengan kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman akramani, waman lan utawi sapa wong iku akramani mulyakno sapa man ing ingsun, faqad akrama mongko teman-teman mulyakake sapa man Allah ing Allah. Dan orang yang memuliakan Nabi sama dia dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang memuliakan orang yang berilmu, orang yang memuliakan ulama, kiai, berarti dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman akroma, waman utawi sopone wong iku akroma mulyake sapa man Allah ing Allah, famakwahu
mongko utawi gon baline man iku al jannatu swarga. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Berarti orang yang memuliakan ulama, orang yang memuliakan kiai, dia akan masuk surga. Barokahnya memuliakan seorang ulama. Jadi mulyano ulama itu podo karo mulyano Kanjeng Nabi. Mulyano Kanjeng Nabi podo karo mulyano Gusti Allah. Wong sing mulyano Gusti Allah berarti gono maneh panggonane kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kalau memuliakan para ulama, jaminannya tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah menitipkan kemuliaan terhadap orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, naumul alim utawi turune wong alim iku afdhalul luwe apik min ibadatil jahili ketimbang ibadahe wong. Ana wong alim ahli agama, ngerti syariat Gusti Allah, turu iku nilainya luar biasa. Nilainya ibadah luwe apik ketimbang ibadahe wong bodho. Ora enak dadi wong bodho. Nggih. Jadi ada orang yang bodoh beribadah, jungkung ibadah kepada Allah, sementara ada orang alim yang tidur. Maka kehebatannya, keistimewaannya lebih baik orang alim yang tidur daripada orang yang bodoh. Dan ia wong alim ahli ibadah. Makanya sampai kapanpun orang yang bodoh tidak akan mampu menandingi derajatnya orang alim. Sampai kapan? Orang yang bodoh tidak akan mampu menandingi orang yang berilmu. Di wong tidurnya saja orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apalagi orang alim yang beribadah, malah jauh sekali. Wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane yang Nabi anapa man utawi sapa ni wong iku ta'alama belajar sapa man baban ing sabab minal ilmi saking ilmu yakmalu hale ngelakoni sapa man bi kelawan ilmu aulam yakmal utawa orang ngelakoni sapa man bi ing bab kana mongko ana sapa man iku afdholah luwih utama min ayyusalliya ketimbang yen salat sapa man alfa rakaatin ing 1000 rakaat tatawuan krana sembahyang sunat. Ini juga menerangkan betapa keistimewaannya, betapa mulianya, betapa derajatnya orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu satu bab itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sunat, walaupun dia amalkan atau tidak. Satu bab, misalkan kita belajar bab wudu, satu bab selesai, terus kita tidak mengamalkan bab itu, kita praktekkan atau tidak, itu pun bernilai ibadah lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunat. Apalagi kita amalkan. Kita belajar satu bab masalah sholat, lantas kita tidak memperhatikan sholatnya sama sekali, menuntutnya satu bab masalah sholat itu sudah lebih bagus daripada 1000 rakaat sholat sunat. Apalagi kita belajar bab sholat terus kita praktekkan, luar biasa manfaat. Inilah derajat orang-orang yang berilmu. Wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku ziarah sapa man aliman ing wong alim faka'anna zaroni mongko kaya-kaya sak temene ziarah sapa man ing ingsun. Dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wong sing ziarah
silaturahim nunggone wong sing berilmu pada ustaz, kiai, ulama, maka sama dia dengan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Okay. Kalau kita tiap hari ziarah kepada 5 ulama, 5 kiai, 5 orang alim, sama kita ziarah kepada Nabi 5 kali. Waman sofaha lan utawi sapa wong iku sofaha salaman sapa man aliman ing wong alim faka'annama sofahani mongko kaya-kaya sak temene salaman sapa man ingsun. Orang yang bersalaman dengan seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz sama dengan salaman dengan kanjeng Nabi. Niki mulyane wong sing berilmu. Ziarah nang wong sing alim dipadakno kaya ziarah nang kanjeng Nabi. Wong sing ziarah nang kanjeng Nabi, gono maneh jaminane kecuali kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Lah, orang yang bersalaman dengan ulama sama dengan orang yang bersalaman dengan kanjeng Nabi. Ganjarane kok. Kita tidak pernah jumpa kanjeng Nabi, jauh kita dengan kanjeng Nabi. Kalau kita ingin bertemu cukup ya dengan bertemu dengan orang ulama, seorang kiai. Kepingin salaman karo kanjeng Nabi, yo salaman karo kiai. Mulane anak-anakku sekalian, ono kiai, ono ustaz, ono ulama, yo diupayakan kita harus bersalaman. Kita melihat faktanya yang ada di dunia ini, ketika ada seorang ulama, seorang yang alim, maka mereka berbondong-bondong untuk apa? Mencari salaman. Kepingin salaman karo kiai, kepingin salaman karo ulama. Soalnya ganjarannya podo karo salaman karo kanjeng Nabi. Jangan disalahkan, mereka itu kepingin salaman karo kanjeng Nabi. Waman jalasa waman utawi sapa wong iku jalasa lelungguhan sapa man. Ngancani lungguh sapa man aliman ing wong alim, faka'annama jalasani. Mongko kaya sak temene ngancani lungguh sapa man ing ingsun fid dunya ing dalem. Sapa wong sing senengane kumpul kiai nundu, ana ustaz, ana ulama, kumpul ngancani lungguh, ngancani ngaji. Wong iku ganjarane padha karo ngancani lungguh karo kanjeng Nabi nunduhnya. Walaupun kita ndak menangi karo kanjeng Nabi, tapi kita bisa. Pahalanya duduk seperti Nabi, manfaatnya seperti duduk Nabi. Artinya apa? Kita diberi ketenangan, kedamaian. Yaitu apa? Ya dengan berkumpul dengan para orang-orang yang alim, wong-wong sing ahli ilmu agama. Kono ceritane wong sing ahli kumpul karo kiai uripe susah niku mboten enak. Kono ceritane wong sing ahli kumpul ulama niku uripe iku gak bahagia, gak tenang. Mulane nek wong iku kepengin uripe tentrem ayem, monggo sering-sering kumpul kiai. Wong sing sering kumpul kiai padha karo sering kumpul kanjeng Nabi. Waman jalasani, waman lan utawi sapane wong iku jalasani ngancani lungguh sapa man ing ingsun fid dunya ing dalem donya ajlastuhu mongko nglungguhake ingsun ing man mai sertane ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Sapa wonge sing sering ngancani lungguh nunggone donya mongko meneh wong iku bareng-bareng karo kanjeng Nabi lungguh nunggone dina kiamat. Lho Pak, samangin kula niki lak mboten menangi kanjeng Nabi. Kapan saya harus bisa menemani duduk dengan kanjeng Nabi? Cukup temani duduk dengan para alim ulama. Soale wong sing ngancani lungguh karo para alim ulama niku padha karo ngancani lungguh kanjeng Nabi nang donya. Sapa wong sing ngancani lungguh nang donya mending ngancani lungguh karo kanjeng Nabi nang dina kiamat.
Berarti wong iku nek sering ngancani lungguh para alim, para kiai, meniku berarti wong iku berhak menemani atau duduk berdampingan kalian Kanjeng Nabi nenggone dina kiamat. Inilah anak-anakku sekalian, hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan orang yang berilmu, hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan ilmu. Mudah-mudahan dengan bab ini bisa menggugah hati kita, menggugah hati anak-anakku sekalian untuk tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk selalu menuntut ilmu, sehingga menjadi orang yang alim alamah, sehingga menjadi orang-orang yang betul berilmu. Sekarang anak-anakku sekalian, karena kita sudah memahami betul betapa tingginya derajatnya berilmu, betapa derajatnya orang yang menuntut ilmu, betapa besar pahalanya orang berilmu. Tolong jelaskan anak-anak, sejauh mana pentingnya ilmu dalam kehidupan sehari-hari ini, khususnya ilmu agama. Dan yang kedua, jelaskan beberapa keistimewaan orang-orang yang berilmu, baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu aja yang berkaitan dengan masalah keistimewaan ilmu dan keistimewaan orang-orang yang berilmu.